Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, karena ada pepatah tak kenal maka sayang, sebelumnya perkenalkan nama saya Liliana dengan NIM 313021006 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Salam kenal semuanya. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya kelompok 3, di antaranya ada Ainin Sofia dengan NIM 313021001, Galih Arya Irwana dengan 31300210003, Herlinda Sandiati dengan NIM 31300210030, dan Dimas Satrio Utomo dengan NIM 31300210036. Baiklah, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi Materi Manajemen File dengan dosen penampu Bu Ima Kurniastuti STMT. Sekilas saya sampaikan materi manajemen file yang akan dibagi menjadi 8 subbab seperti berikut. Yang pertama ada konsep file, tipe file, nama dan ekstensi, jenis data dan struktur file, metode akses, lalu ada media penyimpanan, contoh unit alokasi file, perorganisasian file, dan manajemen file. Agar tidak menunggu lama, kita masuk ke penyampaian materi. Untuk pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kita mulai dengan membahas tentang konsep file. Jadi, file adalah unit penyimpanan logika yang diabstraksikan sistem operasi dari perangkat penyimpanan. Nah, file disimpan pada penyimpanan sekunder. Sekunder itu seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Informasi dalam file didefinisikan oleh pembuatnya. Sebuah file mempunyai struktur tertentu tergantung ekstensi filenya. Next. Nah, di dalam file itu ada yang namanya atribut dan juga operasi file. Nah, untuk atribut, setiap file itu pasti mempunyai pertama nama, kemudian tipe filenya, kemudian lokasinya di mana, informasi tentang lokasi, kemudian ukurannya berapa, kemudian keamanannya dari segi security, kemudian waktu tanggal dimodifikasinya file itu. Nah, kemudian dari operasi file sendiri itu ada yang namanya membuat file. Pasti kalau kita berhubungan dengan file, pasti kita membuat, kemudian menulis, kemudian menghapus, kemudian memotong, kemudian open dan close. Open dan close ini ketika kita membuka file yang udah ada, kemudian close kalau kita udah selesai menggunakan. Nah, sebenarnya itu ada masih banyak lagi seperti append, kemudian apalagi itu kalau append itu seperti menambahkan di belakangnya gitu. Next. Nah, tipe-tipe file. Kalau kita bicara tentang tipe-tipe file itu ada banyak sekali yang umum ya. Contohnya kalau di Windows itu ada yang namanya executable atau exe. Itu biasanya aplikasi yang bisa di running gitu. Kemudian banyak sekali contohnya ada teks, kemudian ada kalau archive itu kan kayak ini ya, dikumpulkan jadi satu gitu. Contohnya ada zip, tar, atau .jar, atau bahkan kalau kita berhubungan dengan kode program itu biasanya ekstensi filenya atau tipe filenya itu tergantung dari bahasa pemrograman tersebut. Maksudnya kayak misal kita menuliskan kode Java, berarti kodenya nanti ekstensinya akan .java. Kalau Kotlin misal itu kan .kt gitu, nama file .kt. Jadi untuk ekstensi file atau tipe file itu akan tergantung pada file yang akan kita tulis atau yang kita modifikasi, yang kita buat lah itu. Jadi tergantung kita buat file apa. Nah, nanti ekstensi filenya akan mengikuti. Kalau kita nulis di notepad biasa itu mungkin ekstensinya itu adalah .txt. Kalau kita menulis di Word mungkin itu
DOJ gitu. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis data dan struktur data. Data di sini diartikan sebagai file. Itu terlihat yaitu di filenya ada 5 macam. Yang pertama ada file sistem, file video, file dokumen, gambar, dan file suara. File sistem di sini diperuntukkan untuk menjalankan berbagai aplikasi yang diinstal ke dalam video. File sistem ini biasanya berekstensi SIS atau COM, BAM, BAT, CMV, dan Excel. Yang kedua yaitu ada file video. File video ini berekstensi ada berbagai macam, contohnya MPG, MP, MP3, MP4, dan lainnya. Yang ketiga ada file dokumen. File dokumen ini ekstensinya ada doc, XLS, PDF, PPT, PPT, TXT, dan lainnya. File dokumen ini biasanya berbentuk file dokumen yang berisi teks, gambar, ataupun jenis file dokumen pokoknya yang bisa terinstall dan bisa dibuka untuk software yang digunakan untuk membuka file dokumen tersebut, contohnya Microsoft Word, PPT, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu file gambar. File gambar ini berekstensi JPEG, PNG, GIF, GIF, dan lainnya. File gambar ini biasanya dihasilkan oleh kamera-kamera dari device kita, misalnya kamera laptop kita, kamera HP kita, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu file suara. File suara ini ekstensinya ada MP3, MIDI, dan LM. Suara ini biasanya dihasilkan ketika kita merekam sebuah suara, maka ekstensi filenya itu dibilang namanya biasanya ada .mp3 atau .midi. Selanjutnya yaitu struktur file. Struktur file di sini dimulai dari application program, lanjut ke logical file system, lalu ke file organization module, lalu turun lagi ada basic file system, lalu IO control, dan yang paling terakhir atau level terendah yaitu device. Pada IO control itu berisi device. Device ini untuk mengirimkan informasi antara memori dan sistem disk. Sedangkan di atasnya ada basic file system. Basic file system ini berisi perintah bagi device developer untuk membaca atau untuk menulis beberapa blok atau beberapa kode pada disk. Selanjutnya di atasnya itu ada file organization module. File organization module ini berisi modul untuk mengetahui blok logika pada blok fisik. Jadi file organization module ini yang bertugas untuk membaca blok yang diterjemahkan untuk membaca apa isi blok tersebut. Lanjut ke yang atasnya yaitu logical file system. Logical file system ini menggunakan struktur direktori, yaitu untuk memberikan ke file organization modul informasi tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh file itu. Selanjutnya, informasi mengenai sebuah file disimpan pada struktur penyimpanan yang disebut file control block. Dan yang terakhir ada aplikasi program, yaitu aplikasi untuk menyimpan file, contohnya ada Papercard dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu metode akses. Yang pertama ada akses file berurutan. Akses berurutan merupakan metode yang paling sederhana. Operasinya terdiri dari read next, write next, reset, dan rewrite. Yang kedua yaitu mengubah akses berurutan menjadi akses langsung. Logical record dengan panjang tetap dan cepat. Operasinya terdiri dari read and, write and, position and, read next, write next, dan rewrite next.
Yang ketiga yaitu ada contoh indeks dan file relatif. Biasanya contoh indeks ini melibatkan konstruksi indeks untuk file seperti indeks pada bagian buku berisi atau blok-blok tertentu. Yang selanjutnya adalah penyimpanan file, yaitu media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu penyimpanan magnetik, media penyimpanan optikal, dan media penyimpanan awan. Pada penyimpanan magnetik, ada beberapa macam, yaitu pertama disket. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali dikenalkan. Saat itu hanya bisa membaca, jadi ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. 4 tahun kemudian, floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 GB. Selain itu, memiliki kemampuan dapat ditulis kembali atau readable. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1990, lahir disk dengan ukuran 3 inch yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut juga zip disk. Yang selanjutnya ada hard disk. Umumnya terbuat dari bahan logam yang berbentuk piringan atau plat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih dari satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksidasi. Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket floppy. Yang ketiga ada flash disk. Adalah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis. Sangat praktis dengan ukuran 50 x 15 x 6 mm. Bahkan untuk saat ini ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar hingga mencapai 1 tera. Selanjutnya ada memory card. Media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Yang terakhir ada zip drive, merupakan media penyimpanan magnetik dengan bit yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inch. Pada penyimpanan optikal, yang pertama ada CD atau compact disc, merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optik jauh lebih tinggi daripada disket. Yang kedua ada CD-ROM. Banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai untuk penyimpanan data yang sifatnya read only atau hanya dapat dibaca. Namanya dikenal dengan CD-ROM.
dan merupakan suatu pangkalan data atau database yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk, CD drive, dan printer bila diperlukan. Yang ketiga, ada CD-ROM, kepanjangan dari Read, Owns, Read, Many, dapat ditulis melalui komputer. Sesuai dengan namanya, perekaman hanya bisa dilakukan sekali. Setelah perekaman, isinya tidak dapat diubah. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain yang sebagainya. Yang keempat, ada CD-RW atau Compact Disc Rewritable. Menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk. Baik CDR atau CD-RW tidak dapat dihapus. CD-RW drive yang digunakan membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Yang terakhir ada DVD. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasanya, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikan sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak diperkenalkan pertama. Dan yang terakhir ada cloud storage, merupakan sebuah media penyimpanan online yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengambil data secara online melalui internet. Layanan server sudah disediakan oleh penyedia cloud storage, jadi Anda sebagai user hanya perlu menyediakan media penghubung untuk mentransmisikan data ke server. Media penghubung itu adalah koneksi internet. Contoh dari layanan media penyimpanan data cloud storage adalah Google Drive, OneCloud, DB-Share, UserBot, Kumpul Bagi, OneDrive, Dropbox, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah unit alokasi file. Unit alokasi file dibagi menjadi 3. Yang pertama, alokasi berurut atau continuous allocation, yaitu semua bagian dari suatu berkas harus diletakkan berurut. Pertama, semua bagian dari file diletakkan secara berurut pada ruang yang tersedia. Selanjutnya, pengalokasian dilakukan dengan mencari blok kosong yang cukup besar untuk menampung seluruh file. Informasi alokasi tersebut disimpan dalam direktori berupa nama file, blok awal, jumlah blok yang digunakan atau length. Kelemahannya tidak fleksibel karena harus mencari blok kosong yang bisa menampung semua isi file. Selanjutnya, alokasi berantai atau linked allocation. Data file dialokasikan di blok kosong secara tersebar. Untuk menunjukkan lokasi blok berikutnya, di bagian awal atau akhir blok disimpan alamat blok alokasi berikutnya. Blok alokasi terakhir menyimpan karakter khusus sebagai penanda akhir file. Catatan yang disimpan di direktori
adalah nama file, blok awal, dan blok akhir. Kelemahannya adalah membutuhkan ruang khusus pointer, adanya kemungkinan terjadi kesalahan akses blok. Yang selanjutnya adalah berindex atau index allocation. Pada saat pembacaan file, blok index diakses terlebih dahulu untuk mengetahui letak file. Kelemahannya yaitu butuh ruang khusus untuk blok index. Selanjutnya, pengorganisasian file. Penyimpanan ataupun penulisan karakter demi karakter yang ada di dalam external memory harus diatur sedemikian rupa sehingga komputer bisa dengan mudah menemukan kembali data-data yang tersimpan di dalamnya. Aturan inilah kemudian dikenal sebagai organisasi file. Nah, pengorganisasian file dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sequential file, kedua random file, yang ketiga index file. Dari yang pertama, sequential file. Cara penyimpanan pembacaan data secara berurutan. Kelebihannya sederhana, cara antara aplikasi tersimpan jelas, dan lebih efisien. Untuk kelemahannya harus urut, tidak bisa dibaca secara langsung. Lalu yang random file, cara penyimpanan pembacaan secara random langsung. Kelebihan tidak selalu berurut, lebih cepat memanggil data dan sesuai. Untuk kelemahannya perlu backup, potensi data lebih cepat rusak, dan perlu hardware software yang kompleks. Dan yang index file, perpaduan antara sequential dan random. Kelebihannya cocok menyimpan individual data dan pemanggil data yang lebih cepat. Kelemahannya perlu ruang ekstra dalam memori dan perlu hardware software yang kompleks. Next. Manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk. Manfaat ini mengurangi resiko kehilangan file karena terhapus secara tidak sengaja, tertimpa file lain, dan beberapa alasan lain. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan gambaran bagaimana sih struktur file pada sistem operasi Windows. Nah, ini kan pada Windows ya. Jadi ada partisi, folder, subfolder, dan sub-subfolder. Nah, untuk penggambarannya seperti berikut. Nah, kita ketahui kan kalau misalnya di laptop kita misalnya itu ada local disk D, ada data D, dan misalnya kita menyambungkan dengan perangkat lain akan ada partisi lain. Nah, di sini kan ada 3 partisi, yaitu tadi yang local disk C, data D itu termasuk partisi. Nah, untuk selanjutnya adalah folder dan file. Nah, kalau folder ini yang seperti yang saya beri keterangan itu ada app-sales, curve, games, Intel, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau file yang seperti yang tadi sudah dijelaskan itu ada yang formatnya TXT, ada yang log, ada yang PDF, dan lainnya. Untuk selanjutnya adalah subfolder. Jadi di dalam folder itu biasanya kan kalau misalnya kita mau membuat folder lain, nah itu yang dinamakan subfolder. Nah, di sini dari folder yang bernama Ahmad Sudrajat ada subfolder manajemen sekolah, PTK, tentang guru, dan lain-lain. Nah, itu yang dinamakan dengan subfolder. Wah, semoga kita semua tercerahkan dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh para pemateri tadi. Baik, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah file merupakan unit untuk menyimpan logika sistem operasi dari perangkat penyimpanan. Sedangkan manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk. Dalam mengakses file ada beberapa metode, diantaranya akses berurutan, akses random, dan akses lainnya. Sedangkan ada pula jenis penyimpanan file seperti penyimpanan magnetik yang contohnya flash disk dan hard disk, lalu penyimpanan optikal seperti CD dan DVD,
penyimpanan awan seperti Google Drive yang sering kita gunakan. Lalu, dalam unit alokasi file ada 3, yaitu alokasi berurut, berantai, dan indeks. Yang terakhir adalah pengorganisasian file, yaitu file sekuensial yang berurutan, file random yang pembacaannya secara langsung, lalu file indeks, yaitu perpaduan sekuensial dan random. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Sampai jumpa dan mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.